Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Mary dalam proses pembelajaran biologi di kelas 12. Saat ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim diperlukan nanti untuk metabolisme. Jadi kita akan menyimak rangkaian-rangkaian kerja enzim dan sifat-sifat enzim. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang enzim. Enzim ini diperlukan dalam proses metabolisme sel-sel organisme. Sekarang kita lihat uraian konsep materi yang akan kita bahas. Enzim, tahap-tahap respirasi, respirasi aerob dan anaerob, fotosintesis, kemosintesis. Nah, sekarang kita lihat proses metabolisme. Misalnya kita di dalam tubuh manusia ada penghasil energi dari nutrisi atau makanan. Bisa berupa karbohidrat, bisa berupa protein, juga bisa berupa lemak. Nah, proses katabolisme ini akan dihancurkan menjadi produk akhir yang miskin energi, yaitu berupa CO2, H2O, dan NH3. Pada proses ini bisa dihasilkan energi kimia berupa ATP, atau bisa juga berupa NADH, atau ada NADPH pada tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat proses anabolisme. Jadi molekul pemulanya bisa berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan basa nitrogen. Nah, ketika proses ini berlangsung memerlukan energi kimia, ATP atau NADH atau NADPH. Nah, diperhatikan di sini mana yang bersifat eksergonik dan endergonik, mana yang melepaskan energi, mana yang membutuhkan energi. Nah, di dalam proses anabolisme tadi, molekul pemula akan diubah menjadi makromolekul, yaitu protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Sekarang kita lihat bagaimana tentang enzim. Enzim merupakan suatu protein sebagai biokatalisator. Jadi dia mempercepat reaksi di dalam sel-sel hidup. Biokatalisator. Komponennya yang pertama protein, disebut dengan apoenzim. Lalu komponen tambahan berupa gugus prostetik, bisa berupa menjadi koenzim organik non-protein, misalnya vitamin. Kofaktor merupakan anorganik, misalnya logam-logam, besi, mangan, dan Zn. Apoenzim ditambah dengan gugus prostetik disebut dengan holoenzim, enzim sempurna. Sekarang kita lihat enzim merupakan enzim protein sederhana dan enzim konjugasi atau yang disebut dengan holoenzim tadi. Holoenzim terdiri dari apoenzim, hanya protein saja, lalu kemudian gugus prostetik, kandungannya non-protein, bisa berupa kofaktor dan bisa berupa organik. Perhatikan contoh-contoh yang sudah tercantum di dalam PPT berikut ini. Nah, teori cara kerja enzim. Yang pertama disebut dengan lock and key. Perhatikan di gambar ini bahwa ada enzim A, B, C merupakan sisi aktif, lalu kemudian ini substratnya. Nah, kenapa disebut dengan lock and key? Jadi seperti anak kunci dengan gembok, harus fitting, cocok. Jadi ini enzim tambah substrat. Sisi aktif di A, B, dan C fitting untuk sisi aktif enzim dan dengan substrat. Lalu berikutnya itu adalah induced fit theory. Kenapa dikatakan dia induced fit theory? Karena sisi aktif pada enzim tidak sama dengan substrat. Perhatikan gambar ini. Nah, tetapi ketika si substrat masuk menyentuh sisi aktif, dia bisa membentuk sesuai dengan bagian substrat. Jadi dia sisi aktif daripada enzimnya berarti fleksibel. Lalu kemudian fitting dengan substrat.
Jadi harus diinduksi dulu, nggak langsung otomatis. Nah, itu dua teori cara kerja enzim. Berikut sifat-sifat enzim. Biokatalisator. Tadi Ibu sudah jelaskan, dia mempercepat reaksi di dalam sel-sel hidup. Kedua, dia merupakan protein, mempercepat reaksi kimia, bekerja secara spesifik, one enzyme, one substrat. Contohnya amilum substratnya, maka enzimnya adalah amilase. Amilase tidak bisa bekerja pada substrat protein, jadi hanya pada amilase. Berupa koloid, memiliki sisi aktif atau sisi katalit. Sisi aktif atau sisi katalik. Dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa. Bersifat termolabil. Jadi kalau ada suhu yang ekstrim, misalnya terlalu panas, maka enzim ini bisa rusak. Kalau di tubuh kita, misalnya kita lagi demam, panas, maka di bagian rongga mulut kita, enzim amilase tidak bisa bekerja maksimal untuk mengubah amilum. Maka kita akan merasakan makanan hambar. Ya, jadi itu termolabil, contoh daripada termolabil. Nah, kerja bersifat bolak-balik. Jadi enzim sebagai katalis, jika keberadaannya dibentuk setelah reaksi, nanti dia bisa dipakai lagi untuk reaksi-reaksi berikutnya. Jadi dia disebut dengan bersifat bolak-balik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Ibu, enzim sifatnya termolabil. Suhu bisa merusak kerja enzim. Jadi enzim masing-masing memiliki suhu yang optimum untuk bisa bekerja mengubah substrat. Yang kedua itu adalah pH, derajat keasaman. Nanti kita akan lihat grafik-grafiknya ya. Ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Lalu kemudian aktivator, kemudian inhibitor. Nah, contoh-contohnya seperti yang sudah tercantum di situ ya. Nanti kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat yang suhu. Nah, grafik ini apa maksudnya? Sumbu Y itu adalah kecepatan atau laju reaksi, sedangkan sumbu X itu adalah pertambahan suhu. Nah, di sini ada grafik parabol ya. Nah, jadi artinya itu adalah semakin tinggi suhu, semakin cepat kerja enzim. Akan tetapi, setelah mencapai suhu tertinggi yang bisa ditolerir, peningkatan suhu akan menurunkan kerja enzim. Jadi dia suhu optimumnya berarti di sini. Kalau tidak bisa lagi ditolerir, maka dia justru memperlambat laju reaksi atau memperlambat kerja enzim. Nah, ini adalah pengaruh pH terhadap enzim. Kita lihat sumbu Y itu adalah aktivitas daripada enzim, sedangkan sumbu X di sini adalah pH dari 1 sampai 12. Nah, di sini ada grafik warna biru, merah dan ungu. Perhatikan di situ. Ada nama-namanya. Contohnya, berarti pepsin memiliki pH optimumnya itu di 2. Jadi itu di lambung ya. Nah, ketika dia pH-nya 1, kerja enzimnya di sini. Dia tidak 0. Jadi memang pada dasarnya pepsin dia sudah dalam posisi yang asam. Makin naik mendekati 2, kerjanya naik. Ya, kerjanya si enzim itu naik di sini. Ini sampai di pH optimum di sini. Lalu kalau lewat dari 2, maka dia turun kerjanya. Nah, sampai di pH berapa kerja pepsin itu 0, tidak bekerja sama sekali. Di pH 5 menurut grafik ini. Nah, itu pepsin ya, di pencernaan makanan
yang kita pelajari dulu waktu di kelas 11. Yang kedua itu adalah grafik merah. Itu rentangnya di antara 4, sekian dan 9. Berarti sedikit asam, kemudian netral gitu ya. Jadi dia optimumnya di sini adalah amilase daripada kelenjar ludah, saliva ya. Jadi dia memiliki pH optimumnya itu di sekitar 6,8, mendekati 7. Tapi lewat dari pH 7, maka kerja enzim amilase itu dia akan menurun. Nah gitu. Sampai mendekati angka 9 sudah nggak bekerja. Tapi dia tidak 0. Ya, jadi dia masih bisa bekerja tapi sangat minim. Nah, sekarang kita lihat enzim yang ketiga, yaitu arginase yang ungu ini. Nah, kalau amilase tadi di mulut, arginase itu di hati. Lihat pH-nya. Nah, mulai dari 5 lebih dia bisa naik bekerja. Optimum di pH 9, sekian. Lewat dari 9, sekian atau lewat dari 10, kerja arginase itu turun kembali. Nah, seperti itulah anak-anak bagaimana pengaruh pH terhadap kerja enzim. Paham ya? Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh konsentrasi enzim dan substrat. Kita lihat yang pertama itu adalah konsentrasi substrat. Grafik ini di sumbu Y, perhatikan masih tetap sama. Ya, bagaimana kerja enzim, kecepatan atau aktivitas enzim. Lalu kemudian di sini sumbu X itu adalah konsentrasi substrat. Diperhatikan grafiknya ini naik terus nanti statis. Ya. Sekarang kita lihat, jika konsentrasi substrat ditambah, jadi ke sini ditambah konsentrasi substrat, maka kerja enzim akan meningkat. Nah, sampai di sini. Akan tetapi setelah mencapai kecepatan maksimum pada konsentrasi tertentu, penambahan konsentrasi substrat tidak akan naik atau tidak akan menurunkan kerja enzim, tetapi konstan atau statis. Gitu ya, membaca grafik. Kita harus belajar untuk membaca data secara grafik. Berikutnya grafik pengaruh konsentrasi enzim di sumbu X ya, sumbu Y kecepatan atau kerja enzim. Ini linear. Apa maksud daripada grafik ini? Nah, sampai batas tertentu semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat kerja enzim. Jadi terus ya dia bisa bekerja. Ya, jadi sampai batas tertentu maksudnya berarti ada titik tertentu nanti dia akan berhenti. Ya, jadi pekat, jenuh. Nah, gitu. Ya. Lalu aktivator. Aktivator itu mempercepat kerja enzim. Contohnya enzim deoksiribonuklease, ini untuk DNA ya, itu diaktifasi oleh ion-ion berikut. Nah, sedangkan kalau untuk enzim ptialin yang ada di mulut kita atau amilase, itu bisa diaktifasi oleh ion ini. Nah, itu aktivator. Inhibitor itu menghambat ya. Ada yang kompetitif, nanti ada yang non kompetitif. Yang kompetitif, perhatikan gambar ini enzim, ini ada substrat, tapi ada penghambat. Nah, kenapa kompetitif? Ini bentuk sisi aktif daripada enzim. Bentuk daripada substrat untuk fitting, untuk cocok di sisi aktif enzim, sama dengan inhibitor. Nah, jadi siapa duluan? Kalau sudah masuk inhibitor, substrat tidak bisa masuk, enzim nggak bisa bekerja. Nah, jadi inhibitor itu menghambat kerja enzim. Kalau dia kompetitif ya seperti ini. Ada satu lagi, inhibitor non kompetitif. Nah, gambarnya seperti ini. Perhatikan sisi aktif daripada enzim. Nah, ini substrat ya. Sudah cocok dia, tapi inhibitornya nempel dari samping. Nah, gini, tuh. Kalau sudah nempel dari samping, inhibitor non kompetitif, maka sisi aktif daripada si enzim yang fleksibel tadi itu berubah sehingga si substrat nanti tidak bisa lagi masuk ke sini. Nah, kira-kira begitu untuk inhibitor. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang enzim.
jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, tetap semangat, SMAK 2 bisa.